Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, pada Perang Dunia Kedua, jika sebuah wilayah mendengar raungan mengerikan dari kejauhan di angkasa, maka setiap orang di kota tersebut akan lari tunggang-langgang mencari perlindungan. Bagaimana tidak, raungan bising tersebut merupakan pesan kematian yang dihasilkan oleh dentuman sonik propeller atau baling-baling dari gerombolan pesawat tempur generasi pertama yang datang untuk membombardir target wilayah serangan dengan ribuan bom-bom berat mematikan. Ya, tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang sejarah kelam serangan udara pada Perang Dunia Kedua, tapi tentang sebuah konsep rancangan revolusioner generasi terbaru propeller atau baling-baling yang disebut dengan toroidal propeller, yang diketahui jauh lebih efektif, efisien bahan bakar, dan sama sekali tidak menghasilkan kebisingan dentuman sonik yang memegahkan telinga. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, propeller atau baling-baling generasi sebelumnya umumnya disusun dari beberapa bilah, 2 atau lebih penampang yang berbentuk miring atau sedikit menekuk. Berbagai bentuk bilah atau blades baling-baling dirancang untuk menciptakan efek aerodinamis terhadap fluida, bisa udara, air atau gas. Ketika mesin melakukan putaran atau rotasi pada propeller, desain bilah atau penampang sangat mempengaruhi aliran fluida, bisa udara atau air. Aliran gesekan udara pada bilah baling-baling akan menghasilkan gaya dorong aerodinamis. Tekanan aliran fluida, baik udara atau air, ke belakang akan menciptakan propulsi gaya dorong yang dapat mendorong kapal laut ke depan atau menghasilkan daya angkat pada pesawat atau helikopter. Asal Anda tahu, pesawat konvensional menghasilkan daya angkat hingga dapat terbang karena adanya sistem penampang airfoil. Ya, airfoil atau aerofoil merupakan sebuah penampang melintang yang dibuat untuk menghasilkan efek aerodinamis, udara yang mengalir. Desain airfoil sangatlah vital untuk menciptakan daya angkat pesawat. Umumnya, penampang airfoil dibuat dengan bagian-bagian melengkung atau downwash untuk menghasilkan gaya angkat pada sudut nol. Semakin menukik downwash airfoil, semakin besar daya angkat yang dihasilkan. Konsep tersebut akan menciptakan perbedaan aliran udara atau fluida, di mana aliran udara yang lebih besar akan tercipta pada bagian bawah penampang airfoil dan aliran udara yang rendah terjadi di atas airfoil. Tekanan angin yang besar dari bawah airfoil akan menghasilkan daya angkat. Pada pesawat konvensional modern seperti pesawat turbojet, lakukan airfoil pada sayap atau downwash merupakan sarana pengendali pesawat untuk bermanuver, terbang, turun, menukik, berbelok, dan lain-lain. Saat pesawat akan lepas landas atau terbang, mesin akan dinyalakan untuk mendorong pesawat bergerak ke depan hingga kecepatan tertentu. Barulah ketika kecepatan take off sudah didapat, bagian airfoil pesawat yakni flap and slat akan direndahkan untuk membendung aliran udara yang dialirkan oleh turbojet. Bersamaan dengan itu, ekor pesawat akan dinaikkan. Aliran udara yang membentur ekor pesawat akan menjungkalkan pesawat. Bersamaan dengan itu, aliran udara pada bagian bawah yang diciptakan oleh turbojet akan menabrak dengan keras flap and slat airfoil pada pesawat yang diturunkan. Udara dari jet akan terbendung dan akan mengangkat dan menerbangkan pesawat tersebut. Ya, sebenarnya desain bilah airfoil tersebut juga digunakan pada propeller atau baling-baling untuk memanipulasi fluida, udara atau air. Tapi diketahui, propeller atau baling-baling konvensional yang digunakan saat ini sangatlah berisik. Dentuman sonik pada baling-baling pesawat sangatlah memekakan telinga. Dan tahukah Anda, suara berisik atau disebut dengan kebisingan aerodinamis pada baling-baling baik pesawat ataupun kapal laut bukan diciptakan oleh aktivitas rotasi yang memutar mesin, melainkan kebisingan tersebut berasal dari aktivitas kavitasi yang dihasilkan oleh turbulensi fluida, baik air atau udara. Pada kapal laut, kebisingan tersebut terbentuk dari aliran kavitasi yang diciptakan oleh baling-baling,
putaran baling-baling yang cepat akan menciptakan gelembung-gelembung udara yang terbentuk dari turbulensi aliran fluida. Gelembung-gelembung yang bergerak akan meletus dan menghasilkan noise atau suara berisik. Hal serupa juga terjadi pada baling-baling pesawat. Arus turbulensi udara yang tertekan sangat kuat menghasilkan gelombang kejut yang pada akhirnya membentuk dentuman sonik yang memekakan telinga. Bahkan ada di kisaran 1 hingga 5 kHz yang sangat mengganggu. Semakin cepat putaran baling-baling, semakin besar pula dentuman sonik yang tercipta. Tapi diketahui, baru-baru ini ada terobosan yang sangat revolusioner, bahkan digadang-gadang dapat mengubah konsep propeller konvensional yang telah digunakan dalam 1 abad terakhir. Konsep tersebut bernama toroidal propeller yang diketahui jauh lebih efektif karena dapat meminimalkan efek hambatan fluida secara drastis. Hal ini akan mempengaruhi kinerja perangkat, terutama dapat meredam noise atau kebisingan, mengurangi efisiensi energi, yang artinya propeller ini dapat menghemat bahan bakar, bahkan secara efektif menghasilkan propulsi dorong 40% lebih baik atau hampir 2 kali lebih cepat daripada baling-baling konvensional. Ya, toroidal propeller dikembangkan oleh ilmuwan dan insinyur MIT, Massachusetts Institute of Technology, Lincoln Laboratory dari Boston, Amerika Serikat. Seperti namanya, toroidal atau melingkar. Desain baling-baling tersebut diciptakan dalam bentuk bilah melingkar. Baling-baling toroidal terdiri dari 2 bagian atau lebih bilah melingkar yang dirancang dengan lekukan airfoil aerodinamis. Bentuk ini dapat menarik pusaran fluida yang ada di tengah, di mana pusaran-pusaran tersebutlah yang menciptakan noise atau dentuman sonik. Bentuk toroidal aerodinamis akan menarik pusaran ke dalam dan kemudian melemparkannya dalam gerakan memutar. Energi pusaran yang ditarik tersebut juga dapat meningkatkan torsi yang membuat propulsi atau gaya dorong baling-baling lebih kuat. Hal inilah yang membuat perangkat yang ditenagai oleh baling-baling toroidal kadang-kadang dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, bentuk toroidal ini juga meminimalkan efek hambatan yang membuat baling-baling dapat berputar lebih cepat. Hal ini dapat meringankan kinerja mesin yang akan menghemat bahan bakar sebesar 20%. Tapi, untuk mengaplikasikan desain bilah toroidal, kalian harus membuatnya dengan hitung-hitungan yang sangat cermat dan presisi. Karena sedikit terjadi perbedaan kemiringan pada bilah, maka efek aerodinamis tak akan terbentuk dan mekanisme tak akan bisa berjalan. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang pengaruh airfoil dan desain propeller toroidal yang revolusioner. Profesor Kardus dari MIT Lincoln Laboratory mengabarkan.